Ada yang bertanya kepada saya, seberapa efektifkah RJ itu, retroactive justice itu? Menurut saya ini satu keputusan yang sangat baik ya, utamanya dalam menyelesaikan perkara-perkara yang notabene adalah perkara-perkara yang tidak signifikan gitu loh. Maka itu saya mendengar di media massa itu ya disebutkan bahwa jaksa sudah melakukan ya beberapa retroactive justice pada penegak hukum kan. Begitu juga kepolisian sudah banyak ratusan ya. Saya tidak ada datanya itu. Namun yang saya tahu ada banyak sekali yang sudah di-RJ-kan di pihak kepolisian. Nah, memang kalau kita kaitkan dengan doktrin teori hukum ya, hukum itu kan ada namanya filsafat hukum ya, ada juga disebut psikologi hukum, ada yang disebut juga namanya yang kita kenal juga nih sekarang itu adalah politik hukum. Apa itu politik hukum? Apa bedanya dengan politik? Nah ini beda ya. Kalau namanya politik hukum adalah seorang penegak hukum itu diajarkan secara filosofis, berpikir secara filosofis tentang memilih nilai. Jadi pemilihan nilai itu masuk dalam kelompok politik hukum. Kalau perenungan itu masuk dalam filsafat hukum. Tapi kalau dia sudah menggunakan akal sehatnya itu namanya logika hukum. Jadi antara logika hukum, politik hukum, serta filsafat hukum ini dipadu jadi satu, ya buahnya itu adalah RJ tadi. RJ bagus, cuma menurut saya yang perlu dikontrol itu adalah nantinya bidang-bidang tertentu yang harus kita ketahui jangan sampai jadi ajang transaksional. Ini yang perlu dicegah gitu loh. Nah, seperti di dalam penegakan hukum ya, kita lihat juga ada penyidik, ada pengawas penyidik. Nah, ini pengawas penyidik ini menurut saya kalau di kepolisian itu harus dipisah betul, tidak di bawah direktorat ataupun tidak di bawah Kabareskrim karena kalau misalnya yang menegakkan hukum diawasi oleh satuan bawah yang juga di bawah kontrol itu karena kurang efektif gitu loh. Maka itu dalam beberapa kesempatan dengan petinggi-petinggi juga saya sering ngomong itu. Bagusnya Biro Wasidik itu ya ditingkatkan menjadi betul-betul biro yang berdiri sendiri gitu loh. Tidak di bawah satu badan ataupun di bawah satu direktorat. Contoh kalau di Polda itu kan ada Bak Wasidik di bawah direktur, kan direktur adalah unit pelaksana. Ini. Nah, dalam beberapa kesempatan juga efektivitas pengawasan ini untuk mengawasi RJ ini, nah ini juga harus betul-betul dipahami juga, atau betul-betul diawasi juga supaya RJ yang dimaksud dalam penegakan hukum itu efektif ya. Memang kita tahu kalau kita melihat dari satu permasalahan, kalau itu terus dilanjutkan kasus-kasus kecil-kecil seperti itu sangat tidak worth it sama sekali ataupun tidak menghasilkan nilai apa-apa. Kenapa? Karena kasus-kasus yang kecil-kecil itu biasanya juga diiringi dengan biaya penegakan hukum juga lumayan kan dibebani pada negara. Sedangkan negara kita sedang membutuhkan uang untuk membangun dari keterpurukan akibat dari pandemi COVID yang sangat dahsyat ini meluluhlantakkan semua sendi ini. Nah ini yang menurut saya perlu kita pikirkan bersama. Jadi kembali lagi RJ itu sangat efisien, sangat efektif dan bagus sekali itu kebijakan dari Kapolri, kebijakan dari pemerintah kita sektor penegak hukum ini. Mudah-mudahan yang ini kita sebut yang sudah baik ini terus meningkat dan juga memberikan rasa keadilan, manfaat serta kepastian bagi masyarakat. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat dan menambah wawasan. Tetap semangat dan sukses.